Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Kali ini saya mau membahas soal timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Cina di GBK. Akhirnya timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina di GBK dan kita dapat 3 poin dan semua bersorak bergembira karena timnas Indonesia akhirnya bisa membalaskan dendam, dan yang terpenting kita bisa menjaga harapan kita untuk lolos ke Piala Dunia, dan ya kemungkinan besar kita akan berada di ronde keempat karena Australia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 1-0, dan ya kita juga mengalahkan China, dan untuk sementara kita berada di posisi rank ketiga untuk klasemen sementara. Kita harapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan kita dapat 3 poin, syukur, dan ya kita akan lawan Jepang tanggal 10 nanti. Semoga kita dapat 3 poin lagi. Seperti apa tanggapan gila dari netizen melihat timnas Indonesia yang bermain bagus di GBK malam ini? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Raja ASEAN ketika ini, Cok. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegar dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Apa? Wah, keren memang timnas Indonesia. Inilah definisinya timnas Indonesia menggendong ASEAN. Jadi awalnya Cina ini mereka sombong. Mereka bilang mau mendatangkan 10 striker. Maksudnya menurunkan 10 striker ketika melawan Indonesia. Karena mereka targetnya ke Indonesia itu dapat 3 poin. Tapi ya kita lihat sendiri di mana tembok raksasa Cina dihancurkan di GBK malam ini, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita kubur mereka, kita tewaskan mereka hidup-hidup di GBK malam ini. Gila, keren sekali timnas malam ini. Wih, si abang ini dia ganas ini. Ganas sekali abang ini nih. Tenang bang, kita sudah menang bang. Santai, santai. Ketika supporter Cina rekal-rekal di base lawan, langsung dibalas sama support Indo. Gatot Kaca menghancurkan tembok raksasa Cina, dan malam ini terbukti kita bisa menghancurkan tembok raksasanya Cina, karena memang mereka sombong. Karena sebelum match malam ini mereka itu buat saywar itu luar biasa. Mereka bilang pemain Indonesia itu hanya pemain Belanda yang tidak terhitung di Belanda lah. Mereka bilang pemain Indonesia di menit ke-70 itu nanti sudah ngos-ngosan lah. Terbukti kita bisa cetak gol dan mengalahkan mereka sampai dengan menit ke 90 lebih. Kita tuh masih tetap bermain oke, bos. Kita masih tekan ambil menyerang, kita masih menekan mereka sampai-sampai mereka frustasi itu. Mau dari kiri dari kanan tidak bisa. Long ball jatuh di kakinya Justin Hubner dengan Jay Itzes. Jadi memang mereka frustasi malam ini. Kita buat mereka habis-habisan malam ini di GBK. Wow, keren. Keren. Evo-nya luar biasa, coy. Wow, ada perisai bergambar Garuda. Di belakangnya ada tembok raksasa Cina. Gatot Kaca pegang pedang. Jangan coba-coba kau mau macam-macam di GBK. GBK itu angker. Sudah ada korban sebelumnya. Ada Arab Saudi, ada Bahrain, sekarang Cina jadi korbannya. Jangan macam-macam. 3 poin itu milik Indonesia, bukan miliknya Cina. Oke, paham kalian Cina? Makanya jangan sombong. Guys, ini adalah momen lebaran paling the best. Malam lebarannya nonton timnas lawan Cina. Besok paginya sholat Idul Adha, siangnya potong kurban, malamnya nyate. Ditambah pokoknya malam ini Indonesia harus menang, paket komplit lebaran. Ya, paket komplit lah.
terbaik memang Indonesia. Jadi besok ya full senyum kita semua. Gatot Kaca rubuhin tembok Cina, memang keren, tifonya luar biasa. Lihat ini teman-teman, ini ada Gatot Kaca, perisainya ini ada gambar burung Garuda, di belakangnya ini ada tembok raksasa Cina. Gatot Kacanya pegang pedang pakai tangan kanan. Jangan macam-macam, kau ditewaskan kau di GBK itu. Gatot Kaca guys. Koreola Grande. Jadi ceritanya Gatot Kaca ngerobohin tembok Cina ya. Jadi kita bisa optimis mengalahkan Cina guys di match ini. Let's go timnas Indonesia. Wah, terbaik memang, kita semua gregetan, kita semua berteriak. Oke teman-teman, jadi memang kita malam ini luar biasa sekali timnas Indonesia. Kita bisa mengalahkan Cina walaupun ada sedikit beberapa kekurangan di babak pertama, tapi ya di babak kedua rupanya Patrick Kluivert mengambil opsi kita tetap tampil menyerang, kita tetap membuat Cina ketar-ketir, dan terbukti kita tetap bertahan dengan skor 1-0 dan kita amankan 3 poin. Ya kekurangannya itu di saat Tom Hayat sama Pelupesi pegang bola, pemain lambat untuk membuka ruang, dan ya transisi kita agak lambat yang sebenarnya kita bisa mencetak lebih dari 1 gol sebenarnya. Tapi ya syukurlah kita bisa dapat 3 poin, dapat 1 gol malam ini yang luar biasa, penalti dari Ole Romeni, dan ya kita kasih kredit khusus untuk Ricky Kambuaya dan juga Yaakob Sayuri yang bermain Spartan sekali malam ini. Ya ada juga Egy Maulana Fikri yang bermain cukup bagus di sisi kanan, dan ya Ole Romeni sebagai pencetak gol kita harus diapresiasi. 3 game 3 gol, inilah kepingan puzzle yang kita cari selama ini. Striker nomor 9 yang memang sangat dibutuhkan sama timnas Indonesia, dan kita dapat Ole Romeni, dan kita lihat memang luar biasa sekali pemain ini. Dan kalau kita lihat malam ini timnas Indonesia bermain mati-matian, terbukti di menit ke 70-an semua pemain itu sampai J.Itses itu kram, Ricky Kambuaya kram, sama Calvin Verdong juga kram. Itu membuktikan kalau pemain-pemain ini bermain Spartan luar biasa, tidak mau kalah, wajib menang 3 poin di kandang sendiri. Dan itu sangat terbukti sekali bahwa kita dapat 3 poin, kita bisa mengamankan 3 poin malam ini di GBK. Dan ya kita nanti akan bertandang lagi ke kandangnya Jepang. Kita harapkan permainan yang sama seperti malam ini diperlihatkan oleh anak-anak Indonesia, dan kita dapat 3 poin lagi di Jepang, dan kita bisa melaju ke babak keempat atau ronde keempat. Karena Australia berhasil mengalahkan Jepang, jadi kita agak berat untuk lolos langsung karena perbedaan poinnya cukup ya jauh. Jadi kita sekarang berharap lolos lewat ronde keempat teman-teman. Ya semoga kita bisa dapat 3 poin lagi di Jepang dan kita bisa lolos ke ronde keempat. Dan ya semua pemain malam ini luar biasa, kita harus acungi jempol. Beckham Putra pun debut malam ini di eranya Patrick Kluivert, luar biasa, meliuk-liuk dia. Membuat Cina, pemain-pemain Cina jadi ayam sayur. Stefano Lillipali juga luar biasa. Yang paling luar biasa belakang sama tengah kita keren. Di belakang itu trio J.Itses, Justin Hapner sama Rizky Ridho. Wow, gila, luar biasa. Belakang kita itu terlalu keren lah. Tambah di tengah ada Joy Pelupesi sama Tom Hayat, sumpah patennya luar biasa. Ini tidak bisa digoyang lagi 2 orang ini di tengah karena saling melengkapi mereka. Inilah yang membuat Cina tidak bisa bergerak. Mereka mencoba untuk lewat sisi kanan, ya sudah ditutup sama Egy, ditutup sama Yaakob Sayuri. Mereka coba lewat kiri lagi, ada Verdong, ada Kakak Ricky Kambuaya. Mereka coba untuk long ball, jatuh di kakinya J.Itses, Rizky Ridho, Justin Hapner. Jadi mereka sedikit frustasi itu bermain dengan Indonesia malam ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.